Lu sengaja kan, nggak sengaja bego-begoin diri lu biar Bukan gitu mas. nggak gua suruh kan? Emang nggak paham tentang persaringan. Sedap. Yaudah, gua aja yang turun. Halo, selamat datang kembali di channel Fernan Hula Hula. Hari ini kita soal koi lagi ya. Gua lagi pengen cobain Kuria Super Premium Prosbio Column. Nah, namanya itu tuh. Ini satu dus isinya 154 piece. Kamu mau Kalau biasanya itu orang-orang kan ditaruh di trickle filter gitu atau yang pokoknya bersusun gitu. Nah, gue rencananya ini gue mau taruh di waterfall. Jadi gue sengaja kantongin, nggak gue sebar. Tapi gue nggak tahu sih nanti pelaksanaannya di sana. Gue mau kantongin apa gue sebar? Yang penting kantongin dulu aja. Kayaknya kalau dikantongin tuh enak gitu nanti kalau ngangkat. Apa? Basah. Karena keringetan kita. Bilang hul-hul gitu. Hulu batang. Sana duduk sana lagi. Apa? Aku mau buat teman-teman. Nih, ini gua kantongin nyusun nih. Ini pakai plastik, bukan ini kantong Vivaria yang 50 kali 60 itu menurut gua pas. Ini yang udah jadi nih. Pas banget. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 susun. Satu stripnya ini si 10 yang tebel gini, yang lebarnya muncung gini, ini 10. Kalau yang ini 9, jadi selang-seling gitu. Pas nih, enak baunya di kantong. Lagi apa? Kasih tahu itu, kasih tahu. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Valeri lagi apa? Aku lagi kotak-kotak. Gua total beli ada 1, 2, 3, 4, 5 dus. Ini harganya 750.000 satu dus. Satu dus 750.000. Jadi harusnya cukup affordable lah, nggak yang mahal-mahal banget. Apalagi ini SSA-nya itu yang gue baca 2.500 meter persegi atau meter kubik ya yang bener. Apa sih cuk? Sekonik lah. Pokoknya intinya kita upgrade media sebelum kita upgrade ikan. Yes, ini dia ini glass beneran ini suaranya. Wah, bagus, terbukti. Nah, seperti yang kalian lihat ini sekarang proses perendaman sama PK. Jadi kenapa mesti gua rendam sama PK? Nggak tahu. Pokoknya untuk sekedar mendisinfektan, mensteril. Itulah anjing susah. Nih kasih PK dulu, rendam ini juga. Nih rendam PK semuanya. Ngambang jadi dia guys. Jadi dia ngambang dulu. Mungkin karena masih baru, jadi rada ngambang dikit. But it's okay. Yang ini malah nggak ngambang. Dia langsung jatuh. Berarti di sini tuh masih ada angin yang terperangkap gitu. Iya ya. Iya nih, lucu ya. Ini enggak. Jadi nggak semua tenggelam, nggak semua ngambang. Nggak ngaruh sih sebenarnya, karena nanti begitu dipasang kan, kalau yang di trickle filter berarti dia nggak kerendam air, memang kan titik-titik. Kalau gua di waterfall atasnya nanti gua mau tutupin pakai kulit kerang, biar nggak ngambang. Gua pastiin biar nggak ngambang. Oke, kita tunggu lagi. Oh iya, sambil nunggu mungkin kan teman-teman kemarin ada yang komen tuh, Bang gimana hasil kolamnya setelah pakai static bed sama bio apa kemarin ya? Bio Purify ya. Gue bakalan tunjukin kalian gimana hasilnya di kolam gua. Nih. Kayaknya perlu dimatiin nggak nih ininya? Tuh. Nggak perlu gua matiin lah ya, aerator pompa nggak perlu gua matiin nih, kalian bisa nilai sendiri nih. Tuh.
Gimana? Cami kan kalau dari atas juga nih. Wah, sampai dasar. Ini cuman rada beriak, guys. Kelihatan sampai dasar, bro. Nah, efek itu datangnya dari mana? Tentu saja dari mekanis dan biologis yang mumpuni. Ini kemarin udah gua static bednya udah gua nggak cuci selama 2 minggu. Terakhir cuci tanggal 25. Sekarang tanggal berapa, Gus? 12 ya? 13. Ya. Jadi kurang lebih udah 2 minggu lebih, guys ya. Gua mau bukain buat kalian kondisi terbaru static bednya nih. Tuh static bednya, kotorannya tuh udah hitam ya. Udah banyak kotoran-kotoran, tapi masih belum parah-parah banget lah. Ini di pembatas static bednya juga ada kotoran, tapi yang masih belum sampai nutup banget. Yang ini udah kotor nih, ya. Tapi kalau kita lihat ininya belum sih, di dalamnya itu cutness-nya kayak masih manusiawi sedikit lah. Tapi ya gue sebenarnya 1 bulan sih, pengennya ngejar 1 bulan sekali baru kita kuras. Tapi karena demi konten, karena sekalian juga gue mau pasang kuria, momogi kuria posporus iku ya masih sana bongkar semua. Gimana cara bongkar static bed? Gampang, sepele cara bongkar, cara cuci sepele. Nah ini kalau kalian lihat di sini airnya udah bening sebenarnya, udah bening karena kesaring ya. Di sini penampakannya rada bening lagi. Di sini oke, bening. Ini masih ada batu apung. Nah itu juga mau gue ganti. Di sini, wah, goks, bening banget cuy. Tuh, sampai ke dasar-dasar cuy. Di sini airnya juga udah bening banget. Gokil. Gua kenapa, kalian pasti nanya kan, gua kenapa harus bikin PD filter ya? Karena itu tadi nih, pompa gua itu pompa kecil, cuman 22.000 liter per jam, yang which is kolam gua itu 20 ton, 16 ton apa? Lupa gua. Pokoknya belasan ribu ton gitu, belasan ton. Nah, gua ngerasa dengan pompa yang kecil, perputaran yang paling dalam 1 jam cuma 1 kali, sekali mereka jalan itu harus amoniaknya bersih. Jadi gua investasi banget di bagian filter-filternya tuh, supaya nanti pas naik kelas kita beli ikan-ikan mahal, nah enak. Langkah pertama matiin pompa sirkulasi, matiin. Terus ini kan masih ada airnya nih. Nah, itu dikurangin sedikit nih. Dibuka aja di sini. Nah, kalau udah dikit aja, dikit. Nah, buka dikit aja. Pasang. Terus ini gue pakai LP 100 guys. Dah. Nah, ngaduk deh. Kalau airnya kebanyakan, kita kurangi lagi. Nah, udah, dia ngaduk. Biarin dulu beberapa menit ya. Sambil ngaduk, kita coba buka. Agak butek ya guys, agak butek. Nih, wah, gokil. Airnya sampai hitam bro, gokil ya. Sampai hitam, airnya hitam. Jadi gampang banget digojlak, gojlak. Udah beres situ. Ini mah tinggal disiram-siram air dikit. Nah, biar yang kotoran di atasnya turun. Udah beres. Pantau lagi sebelah sininya. Nih, ini bening tuh, bisa sampai lihat bawah. Ini wah, gokil. Butek banget. Coba nyalain lampu UV dah. Nah, biar lu bisa tahu nih. Udah butek, hijau. Waduh, gokil sih. Buang pakai ini. Udah sedot keluar. Beres dah.
Ini sebenarnya nggak perlu kalian lakuin ngangkat, cuman karena gua mau nambah itu cardness, gua rendam, gua mau nambah cardness lagi, jadi gua angkat. Sekalian kita buktiin ya, udah sebulan lebih sih harusnya, udah berapa kali gua backwash itu beneran bersih nggak sih cardnessnya? Coba cuy, jangan sampai ternyata bohong. Jadi kita harus jujur dan apa adanya. Tuh, nah ini cardnessnya. Kayaknya masih ada ruang, jadi gue mau tambah lagi. Gue beli 10 kilo cardness lagi ya, biar makin padat. Tapi ntar kalau ternyata dipompa susah, gampang lah. Kita coba dulu. Sebelum kita mulai, siap-siap bro, ini capek ya. Jadi kita harus makan dulu. Wah, menu-menu. Ganjel sih toh. Ini sayur doang ini. Sama ada ayamnya mas. Ada. Oh ada. Siap. Selamat makan. Makan dulu. Akhirnya kinclong guys. Setelah ini nih, itu baru dicamber itu ya. Jadi ini adalah kotoran gimana ngeliatnya ya, biar enak ya. Nah, ini adalah kotoran lumpur-lumpur yang ada di dasar, yang selama gue cuci gue cuma semprot-semprot dari atas karena memang diseduh ya. Ternyata pas kita kuras, wow, ternyata nggak berjalan dengan mulus. Jadi masih tetap kotor meskipun udah dibersihin. Terus berarti ini ada berapa nih? Oh, ini semua disebar guys. Nih kalian lihat yang di dalam. Nih, ini udah mulai capek tuh ngangkutin kayak gitu. Ini kita yang baru nih. Wah. Nah, di sini juga akhirnya udah beres. Kita lihat ya nanti yang di waterfall ini sekotor apa tuh di dalam ya. Si ganteng. Jadi gimana? Lu yang turun ke bawah gimana? Bukan dia turun. Lu mandi. Tapi udah kinclong, air udah bersih. Wes. Saringan waterfall. Kita cek waterfallnya. Wes. Nah, jadi kalau kalian lihat batu nih bang. Jadi ya itu remah-remahan, jadi kotoran bisa ketrap di sini nih, di area sini nih, bisa kejebak di remah-remahan batu ini kotoran sehingga susah banget kalau mau dibersihin. Oke. Kita nemu ide baru. Jadi sebelumnya kalau gua pakai waterfallnya ini kesini bikin pemandangannya tuh jelek banget, kacau. Gue nggak bisa ngeliat ikan gitu. Jadi gue putuskan gue mau nggak pakai waterfall karena setelah gue lihat kan ternyata waterfall juga ya lumayan sih sebenarnya untuk tempat momogi. Tapi kan momoginya bisa aku pindah ke tempat lain. Jadi bayangin ya kolam gue. Kalau nggak pakai waterfall, ngeliat ikan tuh, dogs, jernih, BGT, endurance, endulsgan. Nah,
Kuning banget. Jadi beli Momogi untuk waterfall berujung nggak pakai waterfall, ini udah aneh sih. Tapi kita coba dulu ya, kayaknya bagus. Jadi Momogi bakalan gua taruh di chamber 1. Setelah mekanis itu langsung kita pakein Momogi. Udah, sisanya berjalan. Let's go, eksekusi. Karena Momogi itu mesti berdiri, kalau enggak dia bakal, kalau tidur gini kena air, arus air yang tengahnya sini kayak nggak kena arus. Bener nggak sih bang ngomong itu? Akhirnya udah kepasang. Nah, udah kepasang nih, pas banget. Jadi dia pas banget, udah kepasang. Gue beli 5 box itu di filter gue, ya ada kosong-kosong dikit, paling 1-2, tapi bener-bener pas flat. Gue bikin 2 lapis. Gue nggak tahu ya efektif apa enggak 2 lapis, atau harusnya gue kasih jab mat dulu gitu. Capek gue nih. Udahlah, kita lihat efektivitasnya lah. Nah, ini update pipanya. Jadi dari bawah harusnya kan ke waterfall, nggak jadi, langsung gue bypass pipa langsung ke bawah gitu. Yang which is airnya nggak bakal balik karena belakangnya gue kasih lubang. Jadi ada lubang di belakangnya. Nah ini tadi pas kita coba sih works ya. Jadinya gelombang, karena nggak ada waterfall, jadinya riaknya tuh enak gitu kalau lihat ikan. Nanti gue tunjukin deh afternya. Ini udah dipasang satu. Nah, tinggal pasang kedua. Akhirnya udah selesai bongkar-bongkar, semua beres. Kolam gua udah mulai butuh dinyalain nih pompanya nih. Ini gua lagi tes aeratornya, gue gedein, ikannya masih kelihatan. Enak banget. Kemarin tuh ini kan belum nyala, tapi kemarin tuh ada waterfall sampai situ, sampai ujung nendang gitu ya. Karena ini nggak gede-gede banget, ini lebarnya cuman ini panjangnya ini kayaknya 3x3 deh kolam gue ya. Lupa lagi gue. Itulah pokoknya. Sekarang saatnya kita nyalakan. Biar kalian lihat sistemnya guys. Ini gue nyalain ya. 1, 2, 3. Jadi dia kayak ada semi venturinya juga. Kenapa? Karena kan ada lobang di situ. Tujuannya lobang itu untuk mencegah airnya balik. Jadi kalau misalnya kita matiin pompa, kan karena outputnya kecelup biar airnya nggak balik lagi. Gitu logikanya. Nggak tahu beneran apa kagak dah. Nggak sih, harusnya beneran nggak balik. Gila ya, niat ganti media filter mendadak tiba-tiba gue malah ganti air mancurnya, kampret emang. Coba kita matiin, balik nggak airnya ya. Gue matiin dulu. Nah, lihat di situ ya, matiin. Oh enggak, ketinggian air nggak berubah. Nah, aman, ketinggian air nggak berubah. Kita tunggu beberapa saat, habis itu kita lihat view-nya.